Selamat siang. Berjumpa lagi ya dengan Forum Sawo bermadhab Semolowaru. Meskipun suara sangat bising dari radio kabel sebelah, kita tetap berupaya terus, tetap berikhtiar besar untuk menemukan jalan hidup. Dalam rangka menemukan jalan hidup yang dirasa tepat, maka butuh pandangan-pandangan hidup yang juga tepat. Saya pikir salah satunya adalah madhab Semolowaru sebagai pandangan hidup yang bisa dijadikan alternatif. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai what is the Java. Apa itu Java? What is the meaning Java? Sakjane Jawa iki apa to? Karena tidak banyak orang tahu mengenai sisik melik Jawa berikut asal usulnya, maka kita datangkan satu narasumber yang sudah tidak asing lagi karena dia memang bukan orang asing, dia adalah orang asli lokal, asli dari Jawa. Pak Lukman, silakan Pak Lukman menggali Jawa. Wah, kalau saya disuruh menggali Jawa, tanahnya sudah tidak bisa digali. Nah, saya nanti agak terlalu apa? Iya Pak. Kreatif liong. Video setiap detik. Setiap detik selalu produktif Pak ya, munculan Produksi gagasan. sisi gagasan. Nah, ini kita akan membicarakan tentang what is the meaning of Java Pak. Terus mau coba buku-buku kan? Nah, Filsafat Jawa. filsafat Jawa. Masa suwe-suwe ngelok ning Google. Kalau- udah nang ndi ta? Ya, betul. Jadi kalau berbicara Jawa, apakah Jawa itu teritorial? Jawa itu apakah orangnya? Jawa itu apakah sejarahnya? Jawa itu apakah peninggalan-peninggalannya? Saya kira ini satu pandangan yang kompleks. Tapi kalau Jawa itu dijadikan satu sudut pandang atau jalan hidup, the way of life, saya setuju. Karena Jawa itu memiliki satu prinsip yang bisa dijadikan pegangan. Salah satu buktinya, orang Jawa itu selalu menggunakan atau menamai anak-anak mereka dengan nama selamat ya, selamat ya. Artinya mereka itu selalu memiliki satu fokus tersendiri, di mana mereka itu yang paling penting dalam hidup itu adalah mencari keselamatan hidup. Artinya apa? Artinya barangkali orang Jawa ini memaknai hidup ini penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan cobaan, penuh dengan hambatan, penuh dengan apa? Rintangan. Tapi itu semua tidak masalah selama berpegang teguh pada satu prinsip, sehingga semua hambatan dan rintangan tersebut bisa diubah menjadi energi positif, bisa menjadi jalan hidup untuk memperoleh keselamatan, bahkan untuk menghidupi yang lain. Kalau dalam peribahasa Jawa itu urip iku kudu urup. Hidup itu harus mencerahkan. Nah, ini menarik kalau kita pandang dari perspektif ilmu pengetahuan saat ini ya. Jawa itu kadang-kadang bahkan sudah sangat familiar atau bahkan sangat populer di luar sana. Kita tahu dulu ada Zoetmulder ya, ada Niels Mulder yang juga ikut merumuskan Jawa itu seperti apa, menulis sejarah Jawa. Beliau adalah orang asing, orang Belanda, tapi sangat tertarik dan kecintaannya terhadap Jawa ini begitu luar biasa sehingga dia fokus dan melimpahkan seluruh waktu hidupnya untuk meneliti Jawa, yang tertulis dalam sebuah kitab ya, Babat Tanah Jawi. Itu ditulis oleh orang Jawa. Nah, kenapa harus ditulis oleh orang asing? Nah, ini barangkali menggambarkan bahwa orang Jawa sendiri itu sebenarnya lalenan. Punya ciri itu orang Jawa itu suka lupa terhadap sejarahnya, lupa terhadap asal usulnya. Nah, itulah sifat orang Jawa. Orang Jawa itu kadang-kadang hilang Jawane sehingga sifatnya yang sangat acceptable atau sangat fleksibel, sangat luas, itu kadang-kadang tidak nampak Jawanya karena dia selalu mengambil sikap yang luas, yang
konfirm yang mengayahi, yang memberikan kesempatan kepada budaya-budaya lain, sehingga apapun budaya yang datang ke Jawa semuanya menjadi Jawa. Nah itu barangkali saya kalau melihat fenomena kejawaan ya, dilihat dari orang-orangnya yang suka sekali melupakan sesuatu, termasuk melupakan kesalahan dan dosa-dosa bangsa lain, dosa-dosa orang lain. Karena saking dia luasnya, saking dia adalah bangsa yang sangat pemaaf ya, bangsa yang sangat memegang teguh. Kalau dalam di desa-desa itu ada gapuro. Kenapa gapuro? Gapuro itu kalau dalam bahasa Arab artinya gofur. Itu melambangkan bahwa sifat orang Jawa itu sangat pemaaf. Mungkin itu, Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Itu pandangan yang luas sekali dari Pak Lukman. Tadi sudah dipertanyakan Jawa dari sisi teritorial, Jawa dari sisi hereditas, Jawa dari sisi nilai ajaran, atau dari sisi aspek-aspek yang lain. Saya ingin sekedar melengkapi saja Pak Lukman bahwa dari sisi teritorial kita ini memang dulu bagian dari benua besar, benua Asia, yang karena terjadi force majeure atau alam, maka dataran rendah di sebelah utara barat Jawa itu terendam oleh air laut, sehingga kita akhirnya menjadi terpisah. Ada Swarna Dwipa, ada Swarna Bumi. Nah, dua pulau yang sejatinya dulu adalah menyatu dengan Asia ini, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran-ajaran lama itu adalah ajaran tunggal yang di Asia itu. Lalu kemudian karena terpisah, nah ini kemudian ajaran itu mengalami metamorfose. Di dalam evolusi nilai mereka menjalani di dalam periode-periode yang dilewati oleh nilai itu dari sisi teritorial. Kalau dari sisi genetis, ada hipotesis bahwa orang Jawa ini pendatang, diambil dari kata Java, Javet, atau salah satu keturunan dari tokoh-tokoh besar. Kita tahu bahwa gen itu awalnya kan tunggal, gen Adam. Lalu karena beranak pinak, populasi membengkak, lalu kemudian mereka menyebar ke seluruh wilayah-wilayah lain. Ada wilayah yang tropis di ekuator, ada wilayah subtropis, dan ada wilayah yang jauh sekali dari subtropis, bahkan sampai ke mendekati kutub. Nah, perbedaan geografis ini tentu saja diikuti oleh perbedaan cuaca, perbedaan iklim, dan juga adaptasi dengan alam yang selalu dilakukan oleh manusia. Inilah yang di dalam perkembangannya lalu membuat warna kulit, bentuk rahang, rambut, dan seterusnya ini mengalami pergeseran, sehingga kalau ras awalnya tunggal sekarang menjadi variannya begitu kaya. Belum lagi karena perkawinan silang antar geografi, antar wilayah, ini juga akhirnya melahirkan gen-gen yang campuran atau hibrid dan seterusnya. Itu bisa ditelisik dari sejarah asal-usul kejadian manusia yang paling awal. Lalu kemudian hari ini ras itu begitu macam-macam. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu saat karena perkawinan yang campur-campur itu, ras akan menemukan jalan pulang lagi, yakni ras tunggal. Karena perkawinan campur terus-menerus akhirnya menuju ke ras tunggal. Tapi ini kan hipotesis saya. Nah, bagaimana Jawa ini bisa menjadi seperti itu? Ini tidak lain karena letak geografi Jawa berada di Katulistiwa yang kita tahu sangat panas. Terus tempaan alam dengan banyaknya gunung berapi, lalu rimba belantara dan seterusnya, akhirnya
membuat orang Jawa itu sosoknya ya seperti yang kita lihat sekarang, sawo matang, orangnya kecil, dan relatif orang-orang luar mensalah tafsiri sebagai orang malas, padahal bukan malas, tetapi karena alam begitu subur sehingga tidur sekalipun orang Jawa itu makan, nggak usah kerja, tidur saja makan orang Jawa karena alam begitu sangat makmur. Nah, sekarang dengan kemakmuran yang semacam ini tentu membawa magnet atau gravitasi orang-orang dari mancanegara untuk datang ke sebuah wilayah yang namanya adalah Suwarna Dwipa ini, Jawa Dwipa. Orang-orang dari luar datang ke sini. Nah, karena orang dari luar datang ke sini tentu membawa nilai-nilai mereka untuk dibawa ke tanah Jawa ini. Sebagaimana orang Jawa yang dikatakan Pak Lukman tadi, orangnya adalah orang yang terima, orang yang selalu lenggono, sabar dan seterusnya. Menganggap nilai-nilai yang datang dari luar ini sebagai bukan suatu ancaman, tetapi sebuah nilai yang juga akhirnya dipangku, diemong dan seterusnya. Sehingga lalu ada orang membuat tafsiran baru. Kata Jawa kalau di dalam bahasa halusnya adalah Jawi, artinya adalah luar, Pak. Wonten pundi wonten Jawi, maksudnya di mana? Di luar. Sehingga seluruh nilai-nilai ini sejatinya yang sekarang kita gunakan ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang datang dari luar. Hari ini kalau Anda mencari Jawa itu yang mana, bingung kita, karena semuanya memang dari luar. Pengaruh India, pengaruh Indochina, pengaruh Eropa, pengaruh Arab, bahkan pengaruh Tiongkok dan seterusnya, semua masuk ke Jawa. Nah, ketika masuk ke Jawa ini mengalami sinkretisme dengan nilai-nilai yang paling purba. Lah kita tahu ada tafsir lain lagi bahwa sebelum kedatangan orang-orang Asia menempati tanah Jawa ini sudah ada penghuni asli, sebuah gen yang entah ini hibrid antara manusia dengan makhluk apa yang mendiami di tanah Jawa ini sudah lama ini, dan hari ini ada beberapa komunitas-komunitas yang gerakannya adalah ingin menggali teknologi-teknologi, temuan-temuan yang sebenarnya melampaui zamannya, teknologi alien dan seterusnya itu yang pernah atau sempat dimiliki oleh Jawa purba, Jawa primitif. Bukan Jawa yang sudah India, bukan Jawa yang Melayu, bukan Jawa itu, tapi Jawa yang paling purba, yang teknologinya kita tahu beberapa komunitas itu telah menemukan beberapa teknologi, bahkan untuk menciptakan teknologi anti gravitasi bumi itu sudah ditemukan. Sehingga nanti Pak, kita tidak perlulah itu mendatangkan teknologi Eropa, Amerika, tidak perlu. Kita punya itu sebuah pesawat yang anti gravitasi dan tidak perlu energi aneh-aneh di sana. Itu bisa ngawang begitu, Pak. Nah, cuman barangkali gini, kita akan perang dengan industriawan. Mereka jelas tidak terima kalau temuan ini sampai dikembangkan, maka yang paling dirugikan adalah pekatik globalisasi itu, Pak. Bahasa saya itu yang akan konflik vested interest-nya akan sangat tajam di situ. Termasuk teknologi energi yang sangat murah dan sangat ramah lingkungan sudah ditemukan, dan ini bukan temuan baru tapi temuan dari teknologi yang amat purba. Nah, kalau ini dikembangkan, ini juga akan perang besar ya nanti. Makanya saya berharap komunitas-komunitas yang telah menemukan teknologi semacam itu kita anggap itu aset nasional. Dan tentara, polisi, bahkan negara punya kewajiban mutlak untuk memproteksi, melindungi mereka, karena mereka adalah aset nasional kita di masa yang akan datang. Kalau benar-benar pro nasionalisme harus dilindungi orang-orang ini. Tidak tahu kalau pro globalisasi, Anda tahu saya. jadi begini, Pak, kembali ke Jawa. Karena kita adalah keturunan dari berbagai macam ras,
mulai dari bangsa yang dikalahkan oleh Aji Saka itu sampai pendatang-pendatang yang relatif terbaru setelah Masehi menjadilah diri kita. Tapi harap diingat secara heriditas di setiap sel tubuh kita ini ada rekaman-rekaman kecerdasan masa lalu, Pak. Kecerdasan sebelum datangnya Aji Saka. Kita tahu cerita Aji Saka itu yang katanya pencipta huruf Hanacaraka. Nah, bicara soal Hanacaraka ini pun juga menarik ini. Jawa ini luar biasa. Betapa dia memangku semua ajaran yang datang kepada dirinya. Kata Hanacaraka ini kan maksudnya Hanacaraka kan ono utusan, Pak. Ada utusan. Utusan ini kalau bahasa Arabnya Rosala, Pak. Rasul. Risalah, pembawa risalah. Hanacaraka. Data Sawala membawa kabar. Risalah tadi, Pak. Membawa kabar. Artinya membawa ajaran, nilai, agama, teologi dan seterusnya. Terus Podo Jayanya sama-sama baiknya. Seluruh nilai, seluruh ajaran, seluruh agama yang masuk ke Jawa itu oleh orang Jawa dianggap semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Nah, kalau semua yang baik ini dipertentangkan, tidak disinkritis, wah ini akhirnya hancur. Monggo bodongo akhirnya menjadi mati semua, sama-sama kalah. Peribahasa menang jadi arang, kalah jadi abu nampaknya tepat untuk bagi mereka yang selalu punya hobi mempertentangkan antar ajaran, antar nilai, bahkan antar agama. Nah, di Jawa konsep mempertentangkan itu tidak ada. Di Jawa itu selalu sintesis, Pak. Selalu sinkritis. Ora ono antitesis itu. Sing senengane antitesis iki kan wong Eropa, Pak. Sing kejem maskulin nindes kae. Nah, ini semacam pengetahuan, entah mereka menyebutnya sebagai pseudosains atau apa, persetan dengan itu. Toh kita sudah dengan sains kan sebelah mata kita ini. Kita anggap sains itu bukan satu-satunya jawaban kok. Bahwa kita memperkaya apa yang telah ada dimiliki sains, yang sains yang beres kita perkaya dengan ajaran-ajaran lama itu, maka sebagaimana karakter kita yang ada di sel-sel tubuh kita ini punya personality, punya karakter, selalu membuat sintesis, sehingga sains yang beres kita akan sintesiskan dengan teknologi purba, Pak, dengan ajaran-ajaran purba. Saya pikir hasilnya nanti akan baik, sebab kebaikan yang pernah ada di Jawa ini sempat dipangkas oleh India, lalu dipangkas lagi oleh Arab, dipangkas lagi oleh Eropa, hari ini dipangkas oleh modernisasi, globalisasi, sehingga semakin ora cetha, semakin kabur, semakin samar. Jawa iki sing sebelah ndi. Nah, generasi muda punya tugas berat menelisik akar buah nenek moyang yang sejati. Ya, ini beban berat bagi generasi muda. Kembali ke Pak Lukman, silahkan ditambahkan lagi, Pak. Ya, sebelum nanti kita akan coba menggali Jawa versi anak-anak muda. Ya, Jawa versi teman-teman di sini, para muda-mudi kita yang juga kebetulan juga yang hadir di sini adalah keturunan orang Jawa, asli ya. Entah barangkali ada campuran dari mana, saya nggak tahu. Mungkin ada campuran dari Arab atau masalah ini ada campuran dari Eropa, barangkali saya juga. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol itu. Tapi menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Ijun itu, kemudian sangat membuat pantat saya gatal. Saya gatal. Saya jadi gelisah gitu, duduk jadi nggak enak gitu. Memang sesuatu yang barangkali kebenaran itu kadang-kadang mengoyak-ngoyak, mengusik-musik status quo ya, pengetahuan status quo, prinsip-prinsip kemapanan kita ya, pemahaman kita yang sudah terlalu diestablishkan, dimapankan ya, dibuai oleh pemahaman-pemahaman yang sudah kita yakini benar, itu ternyata masih banyak yang harus kita gali lagi. Nah, berbicara masalah Jawa ini tentunya kita boleh saja kita memadukan orientasi kepada masa lalu dan masa
masa depan yang akan kita hadapi itu seharusnya seperti apa bangsa Jawa. Nah, kalau kita ngomong Jawa ini tentunya seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya orang Jawa itu memiliki karakteristik yang unik ya. Dia memiliki karakteristik sebagai seorang pemangku, sebagai seorang yang mengayomi berbagai macam budaya, berbagai macam kasanah pemikiran, sehingga dia sangat bersifat sinkretis terhadap ajaran-ajaran atau budaya-budaya dari luar, dari asing. Nah, lalu kemudian ada beberapa literatur sejarah yang kemudian ingin mengungkap mungkin saja Jawa itu sebenarnya berasal dari mitologi ya, sehingga semangat untuk kembali mengkritik modernitas itu mulai layak untuk dimunculkan. Dalam hal ini mungkin ya, kalau kita menelusur mitologi yang ada, mungkin kita akan menemukan satu istilah, ada ajaran namanya ajaran Kapitayan yang barangkali ini disinyalir sebagai ajaran yang paling lawas, ajaran yang paling purba dari ajaran orang-orang Jawa. Nah, ajaran Kapitayan ini juga ajaran yang sangat anti sains, bahkan ajaran yang sangat tidak bisa disajikan ke dalam disiplin keilmuan modern, karena tesisnya atau tesis yang dipertahankan atau aksioma yang dipertahankan itu sangat agnotis. Artinya mereka itu menganggap bahwa realitas ini adalah tidak bisa diperdebatkan. Tan kena kinaya ngopo. Makanya prinsip embuhnya itu ya, embuh saya tidak tahu. Embuh piye iki ya. Prinsip saya tidak tahu. Saya sudah mentok. Akhirnya prinsip ketidaktahuan inilah kemudian menggelitik pemahaman yang jauh lebih mendalam, jauh lebih ke dalam, jauh lebih kemawas dirian, ke dalam diri, sehingga yang dikatakan tadi menggali memori-memori yang tertanam dalam sel-sel tubuh kita itu layak untuk direfleksikan. Nah, maka teknologi yang paling penting kalau menurut saya itu jangan hanya berorientasi pada teknologi yang ada di luar, teknologi eksternal. Kalau ngomongin atau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didin, tentunya saya juga sepakat bahwa penting untuk kemudian mengupgrade teknologi internal, teknologi yang ada di dalam diri kita sendiri, teknologi atau potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anak bangsa kita sebagai anak bangsa kita, suku bangsa Jawa ya, orang Jawa, etnis Jawa, tentunya sudah menyimpan berbagai macam potensi yang layak untuk tumbuh kembangkan. Nah, lalu bagaimana cara untuk merefleksikan ajaran-ajaran yang sudah tertanam dalam sel-sel tubuh kita? Tentunya ini juga harus kembali menggali nilai-nilai yang ada di masa lalu. Jadi semangat mitologis, semangat postmodernitas ya, postmodernisme ini perlu untuk kemudian dimunculkan kembali di pemahaman anak muda zaman sekarang ya. Jangan hanya berhenti pada kemapanan, pada aksioma dan dogma-dogma yang sudah disuguhkan, tapi kita harus mulai untuk menggali lebih dalam lagi apa yang sebenarnya kemampuan-kemampuan yang sebenarnya kita miliki gitu ya, potensi-potensi pengetahuan yang kita miliki. Nah, ini menarik kalau kita lihat bagaimana ketertarikan bangsa asing, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sangat tertarik untuk menggali sebenarnya bangsa Jawa ini ada apa, kok bisa seolah-olah kebudayaan Jawa ini sangat merepresentasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar sana. Kalau kita bicara Gunung Sinabung ya, peninggalan prasasti itu mirip dengan piramid dan bangunan-bangunan suku Aztec Maya. Tentunya setelah diteliti dengan cairan karbon ternyata usianya jauh lebih tua, beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kemudian banyak sekali ada peninggalan kerajaan Swarnadipa, terus dulu ada ajarannya Atisa. Itu tentunya ini bisa jadi hipotesisnya kembali bahwa Jawa ini ternyata memiliki potensi yang tersimpan rapi dalam memori-memori anak cucunya, sehingga perlu untuk digali lagi. Nah,
Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwasanya barangkali memang orang dengan menggali potensi-potensi yang ada di anak cucu atau bangsa Jawa itu sendiri, kemungkinan besar kita akan sangat mampu atau sangat mungkin untuk memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada teknologi yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin itu Pak, saya Pandangan anak muda. anak muda ya. Tentang Jawa. Mas Wahyu dulu. Iya, selamat pagi. Ini kan tentang membahas tentang Jawa. This is Java. What is the meaning Oh, Java? Jawa. Jawa itu dari kaum muda, mungkin saya sendiri itu seakan terputus story-nya itu dari sebelum Majapahit itu kita belum tahu apakah sebelum Majapahit itu kita termasuk suku Jawa atau suku mana, karena kita masih terpaku pada sebelum Majapahit dan sesudah Majapahit. Kita cuma bisa melihat kalau kita benar-benar suku Jawa itu dari kita keturunan bisa Majapahit. Intinya Majapahit itu sebagai patokan. Kalau menurut saya itu Majapahit itu sebagai patokan kita kalau kita merupakan suku Jawa. Belum secara spesifik apakah kita Jawa murni ataupun Jawa itu sebagai campuran-campuran dari suku-suku manapun. Mungkin cukup sekian. Terlalu singkat ya. Hanya penjabaran saja. Tadi apa menurut Jawa menurut anak muda? Oh, Jawa menurut anak muda itu kalau menurut saya sih gini Pak ya. Jawa yang sebenarnya itu di anak muda sudah mulai hilang Pak ya. Jadi kalau sesama anak muda menilainya itu hanya di dalam perilakunya saja. Kalau misalkan kita lagi makan bersama terus kita ngasih sesuatu itu udah bilang itu kamu Jawa banget, Jawa gitu Pak, Jawani gitu. Terus apalagi ya selain itu juga kesan. Nah kesannya itu ada yang bilang kuno, kamu udah nggak modern. Itu karena banyak tadi ada yang bilang apa karena sifat Jawa itu menerima, terlalu banyak menerima budaya-budaya yang ada dari luar. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih Pak, saya lempar lagi mungkin nanti dapat sih. Jawa di matamu. Jawa. Kalau Jawa itu ya, sebenarnya orang Jawa itu dikenal apa ya? Jawa itu apa? Jawi. Apa itu? Sopan santun. Terus sopan santun, terus apa jenenge? Lemah lembut. Terus apa ya? Suka memberi, bahkan orang yang suka memberi sampai disebut Jawa. Kayak gitu. Cuma kalau dilihat untuk saat ini, ini kayak yang saya lihat ini krisis ya. Sudah mulai luntur gitu. Culture. Iya, jadi sopan santunnya sudah mulai luntur, terus unggah-ungguh ini juga sudah mulai luntur. Ya, yang saya lihat seperti itu. Mungkin karena saya barusan datang juga, mungkin ada pandangan lain. Ya, terima kasih. Ya. Ini kalau secara semiotik Pak sebenarnya menarik ya. Secara semiotik ternyata bangsa-bangsa lain ini sangat mengidolakan Pak di sini aja. Sangat mengidolakan suku Jawa. Ya. Terlihat bagaimana mereka sering menggunakan nama Jawa sebagai trademark atau sebagai ikon-ikon penemuan-penemuan teknologi mereka. Misalnya JavaScript ya, Terus kemudian teknologi budayanya, misalnya kenapa kok ada nama Jehovah ya? Jehovah yang kalau dipenggal sebenarnya bisa mengacu pada kata Jawa. Ini
menarik kalau kalau dalam pandangan Bapak Tanah Jawa, seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, kalau bangsa Jawa yang kalau berasal memang dari satu gen tunggal, taruhlah manusia berakal pertama, yakni Adam, berasal dari gen yang Adam, maka Jawa ini memegang gen yang cukup dominan dari Adam, sehingga gen-gen ini kemudian yang akhirnya hijrah ke dalam satu teritorial, di mana di situ ada satu wilayah yang barangkali sangat nyaman atau sangat cocok untuk dihuni oleh para pewaris gen-gen dominan dari Adam tersebut. Nah, menarik ya, kayak misalnya pandangan mitologisnya dalam Babat Tanah Jawi Zoetmulder itu yang dikembangkan oleh Profesor Purwadi, itu mengatakan bahwa orang Jawa itu keturunan dari Sayyid Anwas dan keturunan dari percampuran dari makhluk lembut, makhluk halus yang sudah ada lebih dulu daripada anak cucu Adam. Dalam hal ini adalah malaikat Azazil, malaikat Azazil yang kemudian diberi hukuman, lalu kemudian diberikan tugas untuk menggoda anak cucu Adam. Nah, karena dijanjikan bahwa anak cucu Adam ini akan menjadi seorang khalifah, orang-orang yang akan menjadi khalifah, pengelola dan akan menjadi pewaris bagi anak cucu Adam yang lain gitu. Sehingga Azazil tertarik untuk menggoda Nabi Sis untuk mengawinkan putrinya ya dengan Sayyid Anwas tersebut, sehingga muncullah keturunan anak cucu Adam yang konon katanya orang Jawa adalah keturunan terakhir dari Parikesit, yaitu cucunya Raden Arjuna putra Pandu yang dijadikan satu kitab dan satu pedoman hidup orang India. Nah, ini menarik bahwasanya ada sisi-sisi akronistik ya di sini, ada sisi-sisi yang barangkali pertemuan antara mitos dengan budaya, dengan agama, keyakinan, dengan sains. Kalau kita melihat di National Geographic, kandungan nuklir di tanah yang di bekas pertempuran Perang Kurusetra itu merepresentasikan bagaimana teknologi peradaban pada waktu itu sudah sangat maju, bahkan memiliki teknologi nuklir pada waktu itu. Nah, berarti memang ada asumsi bahwasannya ada teknologi yang sangat tinggi ya, yang ada di masa lalu, di mana itu kemudian dianggap sebagai mitos, dianggap sebagai cerita-cerita keagamaan, cerita keyakinan keagamaan, sehingga sulit untuk dirunut. Nah, ini menarik, walaupun penyampaian atau dakwahnya itu kemudian menjadi dakwah budaya yang dilakonkan oleh dalang-dalang kita itu, bahwasanya Raden Arjuna Parikesit itu kemudian beranak cucu menjadi Raja Joyoboyo dan sampai ke pemangku raja-raja saat ini, Hamengkubuwono, Pakubuwono dan lain sebagainya, seperti raja-raja yang ada di Bali juga. Tentunya ini memiliki satu hipotesis yang sama juga, legitimasi dari Pak Didin tadi, bahwasanya memang kita dulu adalah satu kebudayaan tunggal atau peradaban tunggal sebelum dipecah-pecah oleh musibah alam, sebelum hancurnya peradaban zaman es Pleistocene itu tadi, zaman es mencair gitu, sehingga Pleistocene ya, nah sebelum zaman es mencair, sebelum eranya zaman dinosaurus sudah ada peradaban yang tinggi, sehingga peradaban kita perlu untuk kemudian direnungkan bahwasanya kita sudah mencapai peradaban yang cukup tinggi. Lalu buat apa kita mencari peradaban-peradaban yang sudah sangat tertinggal gitu? Masih peradaban yang apa tuh? Peradaban katak ya Pak ya? Peradaban kecebong. Kita sudah berarti peradaban katak gitu, peradaban yang sudah bisa melompat, burung bahkan alien ya, bahkan burung. Nah, ini kemudian pengetahuan yang barangkali sangat minim diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang, bahwasanya ini menjadi satu komunitas kecil yang harus dilindungi. Ini penting karena seperti sifat orang Jawa itu tadi,
orang Jawa itu memang memiliki ciri dia selalu menjadi outsider. Jadi ketika ada sebenarnya kita ini orang-orang yang jauh lebih dulu tinggal di satu teritorial, tapi dianggap sebagai outsider, dianggap sebagai orang luar. Padahal budaya asing atau bangsa asing itu baru datang, tapi kita dianggap sebagai orang luar. Nah itu mereka katakan atau secara semiotik dianggap sebagai orang Jawi tadi, orang luar gitu. Orang luar. Nah, karena sifat yang terlalu pemaaf ini tadi, akhirnya karena kita selalu acceptable dan kurang memiliki daya resisten terhadap budaya luar, sehingga kita selalu dianggap sebagai orang luar, orang asing, padahal kita orang pribumi gitu ya. Sehingga kita jadi lupa terhadap asal usul kita. Nah ini penting untuk kemudian digali kembali. Kenapa kok adanya budaya asing, taruhlah dari Arab yang kemudian sangat ekspansif, budaya dari Eropa yang dengan modernitasnya juga sangat ekspansif, ini menuduh-nuduh bahwa ini adalah hal baru, adalah persoalan bid'ah, persoalan yang diada-adakan, mengada-ngada, tidak ada sanadnya, tidak ada sanad keilmuannya. Padahal ini ajaran-ajaran asli gitu, lalu dianggap sebagai ajaran dari luar. Nah ini kan lucu sebenarnya. Nah ini kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang dalam, tapi di luar-luarkan. Nah ini seharusnya kita kemudian harus merefleksikan bahwasanya sesuatu yang berada di luar itu juga tidak mungkin ada kalau tidak ada sesuatu yang ada di dalam. Makanya kita perlu untuk mawas diri, jadi kalau dimusuhi oleh budaya asing, disingkirkan, marginalkan, dikuyo-kuyo, dipulosoro, itu jangan berkecil hati. Justru kita harus mawas diri. Kalau terlalu banyak terlalu banyak keinginan yang ingin eksis dalam semesta ini, di satu teritorial, di satu wilayah, pembangunan, gedung-gedung, cagar, mercusuar, itu kita harus justru mawas diri, ya, mengistirahatkan diri, ya, menghimpun energi. Nah, kalau dalam strategi Sun Tzu itu kan seperti itu, Pak. Perlu ya. Seorang siasat yang unggul itu perlu untuk kemudian beristirahat sebentar untuk menyusun strategi-strategi yang cerdik, yang ampuh, yang jitu untuk kembali merebut identitas kita, merebut wilayah kita, merebut nasionalisme kita. Nah ini perlu barangkali ditanamkan pada jiwa-jiwa anak-anak Jawa kita. Baik, terima kasih. Durasinya agak kepanjangan 7 menit ini Pak, jadi mohon maaf. Sejatinya ingin sekali menggali banyak hal lebih dalam tentang Jawa, dan saya yakin tidak akan ada habis-habisnya Jawa ini karena begitu kaya, begitu mendalam, tetapi waktulah yang akhirnya membatasi semua. Bathara Kala, Pak. Bathara Kala, penguasa waktu, Pak. Karena Bathara Kala kaitannya dengan durasi kaitannya dengan, menurut orang modern, nominal. Karena itu Madhab Sumolowaru mengakhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.